Oke, satu lagi di sini teman-teman. Yap, kesempatan kali ini dengan membahas tentang HDMI extender. Nah, ini adalah salah satu yang juga dibutuhkan ketika kalian itu melakukan live ya, live event ketika di multimedia. Jadi ini kita masukkan ke playlist multimedia tambahan. Sebenarnya ini udah pernah kayaknya ya. Mungkin di merek yang berbeda karena ada beberapa. Kalau untuk yang ini tuh Netline teman-teman. Jadi Netline Overcat 5E6. Jadi maksimal ini 60M. Jadi ini dia menggunakan kabel ini nih teman-teman untuk mentransmisikan gitu ya. Jadi berbeda dengan ketika kalian tuh memakai HDMI yang panjang. Dari segi harga pun juga ini kan jauh lebih murah ya kabel Ethernet kayak gini teman-teman. Dan selain itu juga dia karena tidak seperti HDMI yang dia itu kan high definition ya, dia transfernya itu besar gitu ya. Kalau ini kan dia diperkecil gitu ya, seperti itu teman-teman, ibarat kata kayak gitu. Dan nantinya dia akan di convert nih. Nah itu dia fungsinya dari HDMI extender ini gitu ya teman-teman. Dan ini mereknya Netline ya. Dan kalau kalian lihat di sini ada diagramnya sebenarnya. Di sini katakanlah dari DVR ya, atau input ya, DVR input atau dari laptop lah ya, laptop dia akan langsung ke transmitter nih, misalnya kayak gitu ya, transmitter ya di sini, terus langsung dihubungkan nih. Ini kan kabel Ethernet nih teman-teman. Ini kan kabel HDMI nih, yang ada di sini HDMI. Ya, ini kan kelihatan tuh. Ya, ini Ethernet ya, langsung ke sini nih, ke receiver. Jadi penghubungan antara transmitter ke receiver itu menggunakan kabel Ethernet ini. Ya, jadi ini kabel Ethernet ya. Ya, kabel Ethernet. Oke, ini bisa buat sendiri atau beli di marketplace banyak. Nah, seperti itu teman-teman. Sorry ya, tadi ada ini. Dan bisa juga sebaliknya seperti itu, tapi biasanya dari ini ya, dari inputnya teman-teman, seperti ini. Bisa juga diganti ke kamera ya, jadi dari kamera misalnya, jadi dibalik kalau kamera ya teman-teman. Jadi kameranya itu jadi inputnya, kamera ke transmitter, langsung di receiver ke laptop. Seperti itu sih konsepnya ya, jadi paham ya teman-teman ya, seperti itu. Ini sedikit aja, dan ini RJ45 biasa teman-teman. Dan berapa bang harganya? Harganya di sini kalau sekarang kita lihat-lihat itu 900-an ya teman-teman, karena materialnya di aluminium, aluminium ya teman-teman ya di sini. Jadi ini kalau di sini ada yang harganya 400 ya teman-teman. Kita lihat ini bervariasi soalnya teman-teman, kalian bisa lihat-lihat aja di marketplace ya. Di marketplace kayaknya udah nggak ada. Mungkin yang ini coba deh, Galaxy Solution tuh. Ini 1 juta, berarti sekitaran 900-an ya teman-teman di sini. Dan kita coba bukakan kepada kalian gitu ya. Dan ini ya secara nyata ya teman-teman, kita perlihatkan. Oke, ini dia. Nah, jadi ini DC 5 volt ya. Jadi rata-rata perangkat kayak gini tuh DC 5 volt. Tapi biasanya ini tuh udah ada adapternya, teman-teman. Jadi ya kalau misalnya adapternya rusak ya kalian bisa cari yang sama ya, teman-teman. Dan ini kalau kalian lihat full HD ya. Jadi maksimal full HD, jadi tidak 4K. Dan rata-rata kita cuma masih pakai yang full HD, teman-teman. Dan ini Cat 5E 6 ini udah bagus ya. Jadi dia support untuk ini, teman-teman. Karena ada yang versi sebelumnya juga gitu ya. Kalau ini kayaknya sebelumnya, teman-teman. Tapi kalau kalian pakai Cat 5E itu jauh lebih bagus ya. Misalnya kalau kalian itu beli di marketplace kabel Ethernet ya, Melkvention atau gimana gitu ya. Nah terus ya ini sebenarnya cuman kayak gini teman-teman, dan di sini itu udah ada tulisannya transmitter, jadi fungsinya untuk kita mentransmisikan, receiver untuk menerima, jadi gampang sebenarnya untuk mempelajari ini. Nah ini ada indikator nih, kalau misalnya di sini tuh udah nggak kedap-kedip powernya, ini berarti oke. Statusnya misalnya di sini hijau berarti udah oke, kalau belum hijau berarti belum oke, belum terhubung gitu ya, ya kayak gitu doang. Nah belum terhubung itu berarti gimana bang? Bentar, ini tak perlihatkan ini dulu ya teman-teman. Ini untuk adapternya, bawaan teman-teman, adapter bawaannya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian mau cari penggantinya, misalnya rusak gitu ya, kalian bisa cari dengan model ya, kalau misalnya ada ya yang kayak gitu lah, mirip-mirip voltasenya sama ampere kayak gitu ya teman-teman, seperti itu. Made in China ya biasa. Dan ini untuk yang receivernya teman-teman. Jadi receiver yang sama. Ini sama teman-teman, jadi sama untuk receivernya. Di sini untuk DC-nya ya, ini untuk Ethernet-nya ya, terus ini untuk HDMI output ya kalau ini teman-teman. Jadi bedanya ya ini. Bedanya di sini, kalau kalian lihat di sini, ini HDMI input output, ini jelas banget ya teman-teman. Ini jelas banget, jadi gampang sekali untuk dipelajari teman-teman ya, seperti itu. Dan ini saya tunjukkan secara langsung kecil ya, kecil kayak gini teman-teman, seperti itu. Nah kenapa kok ini tidak terhubung bang, ini kok belum hijau, ini kok nggak bisa bang ya, kalian cek aja di kabelnya. Kadang di kabel Ethernet itu biasanya mungkin kalau ada putus-putus sedikit ataupun dikerikit tikus, ataupun kadang di sininya teman-teman, biasanya kalau kabelnya oke, kalian telusuri itu nggak ada yang dikerikit tikus, biasanya di sininya, di kerimpingannya ini teman-teman. Jadi kalian harus ini nggak ada contoh ya teman-teman. Kalau misalnya kalian bisa kerimping sendiri ya, ini biasanya kadang ininya kurang metek gitu ya, kurang ini, harus diginikan, ditekan kayak gitu teman-teman. Atau kalian kerimping ulang gitu ya. Jadi pasti males kan ya. Itu teman ya, seperti itu gitu ya. Atau ganti yang paling simpel lah ya, ganti gitu ya. Jadi kalian perlu ini yang paling simpel ya.
perlu cadangan gitu ya, perlu cadangan kabel Ethernet gitu ya, teman-teman, seperti itu. Kalau bisa nge-crimping sendiri. Jadi alatnya tuh kayak gini teman-teman, crimping tool yang semacam ini. Tang crimping, jadi crimping untuk jadi modelnya itu gini gitu ya. Seperti itu sih. Ya sekitaran itulah ya untuk harganya. Dan ya itu sih teman-teman, jadi ada, kalau misalnya kalian terbiasa gini sih ada sisi positifnya, tapi kadang kan memang ketika kalian itu sedang berada di lapangan, kadang kan sudah dibagi-bagi ya untuk job desknya. Kalau misalnya memang udah ada yang di bagian networking kayak gitu ya, seperti itu ya, ya sudah, jadi udah ada yang ahli di situ gitu ya, kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ada tuh ya, misalnya ya contoh nggak ada, nah kalian bisa kuasai itu, kalian latihan cramping kayak gini ya, kalau misalnya pas ada permasalahan ya kalian bisa atasi langsung. Karena kalau nggak ininya, nggak kabelnya ya, kabelnya misalnya kayak nekuk banget gitu ya, nekuk dan kayaknya putus kayak gitu atau dikriket tikus, ya mesti ininya udah pasti itu di sini ya teman-teman, kayak gitu sih. Dan ini pun kalau untuk kabel kayak gini kan bisa dipotong langsung disambung, tapi kadang kalau kalian beli yang ada di marketplace kayak gitu beda ya teman-teman. Kadang teman-teman untuk yang tidak biru kayak gini, kadang sekali pakai doang gitu ya, yang kalian nggak bisa nggak bisa kayak gini pasang seperti ini teman-teman, seperti ini. Jadi kayak udah serat-serat itulah, saya seperti itu teman-teman. Ya gitu lah, oke. Jadi agak susah kalau di sini sekali pakai yang function, apalagi yang kabel-kabel yang gepeng-gepeng gitu kan, nah itu udah beda lagi teman-teman sekali pakai ya, kayak gitu. Biasanya udah jauh lebih ini, jadi nggak gampang, biasanya kayak gitu ya, nggak gampang ada permasalahan kayak gini karena udah di benar-benar di QC ya dari perusahaannya, biasanya gitu sih. Oke, kira-kira seperti itu ya. Itu dari HDMI extender teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian cari-cari tentang bang ini ya HDMI extender apa, pas aku itu bahas HDMI extender, nah kalian bisa arahkan langsung ke sini. Kita udah jelaskan secara langsung seperti itulah HDMI extender teman-teman. Oke, semoga bermanfaat bro. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk sub. Ya seperti itulah ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.